Halo semuanya, balik lagi sama Nakamatika. Pada video ini kita akan membuat kompilasi bahas soal TKA Matematika Lanjut seperti kompilasi TKA Matematika Wajib sebelumnya. Pada video ini hanya akan dibahas soalnya saja sehingga sangat cocok buat kalian yang mau drill, fokus bahas soalnya aja. Buat yang mau insight belajar seperti gimana kalau ketemu soal typo di ujian, cara belajar efektif, efisien buat TK dan UTBK, atau tips ketemu limit trigonometri, kalian bisa tonton videonya terpisah atau klik aja card yang aku taruh di kanan atas ini untuk langsung ke playlist TKA 2025. Oh iya, karena materi matematika lanjut ini mungkin lebih berat daripada matematika wajib, aku udah siapin jeda 5 sampai 10 detik di setiap sela pembahasan. Kalau kalian mau break atau istirahat, silakan digunakan. Tapi kalau kalian ngerasa lagi semangat, nggak perlu break, jedanya kalian skip aja. Ini sedikit tampilan materinya, ada matriks, ada transformasi geometri, ada fungsi eksponen, ada limit fungsi aljabar, ada limit trigonometri, dan ada vektor. Itu aja, silakan tonton videonya sampai habis. Mari kita mulai dengan membahas soal yang mat wajib atau fungsi linearnya. Jadi, seorang murid memperkirakan banyak penonton suatu video dalam ribuan yang dibuat oleh kreator A di sebuah medsos dengan model FT sama dengan 3 kali 2T, dengan T adalah banyak hari sejak video diunggah. Dan suruh ngecek nih, mana aja yang benar atau ini benar atau salah gitu. Ada 3 pernyataan. Video itu yang ditonton oleh 3.000 penonton setelah tepat 24 jam. Untuk mengerjakan soal ini kalian hanya perlu paham konsep fungsi aja. Bahwa T itu kan input dalam satuan hari. Maka kalau ditanya berapa banyak penonton setelah 24 jam, T-nya diganti 1 ya, bukan 24. F1 berapa ya? Tinggal dihitung. 3 kali 2 kali 1 atau 6. Dalam satuan ribu, berarti 6.000. Sehingga jawabannya salah. Yang kedua, banyak penonton video meningkat 2 kali lipat dari hari sebelumnya untuk beberapa hari setelah diunggah. Ini kelihatan ya, kalau kalian tahu, ini kan fungsi linear. Fungsi linear tuh kelipatannya atau bukan kelipatannya, tapi selisihnya yang konstan. Kalian boleh cek aja nih F2 berapa. 3 kali 2 kali 2 atau nanti ketemu 12.000. F3, oh ini iya Kak, 2 kali lipat. Tunggu dulu, F3 berapa? 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 18. Apakah 18 itu 2 kali lipat dari 12.000? Kan enggak. Beberapa hari loh, bukan cuma 1 ke 2. Lanjut lagi kalau kalian masih punya waktu. 4 kali 2, 8 kali 3, 24. Apakah 24 itu 2 kali lipat 18.000? Kan enggak. Tapi perhatiin, selisihnya kan konstan. Ini emang ciri-ciri fungsi linier. Jadi, apakah dia meningkat 2 kali lipat? Salah. Terakhir, model banyak penonton ini tidak tepat untuk waktu yang cukup besar. Nah, ini soal atau pertanyaan yang cukup menantang. Mungkin kalian udah tahu ya kalau di SNBT ada yang namanya PM. PM itu adalah matematika tapi soal cerita. Jadi kalian diminta untuk membawa matematika ke kehidupan atau ke realitas. Perhatikan fungsi ini. Kalau angkanya besar, ini kan F4 makin gede kan. Kalau aku terusin, misalnya F100 sampai F nanti tak hingga, nilai penontonnya kan akan makin besar kan. Nggak terbatas atau bahkan dia sampai ke tak hingga nanti. Sementara video atau penonton sebuah video itu kan nggak mungkin sampai tak hingga. Akan ada batas. Simpelnya jumlah manusia kan terbatas. Itu dulu deh. Anggaplah videonya benar-benar naik terus gitu. Apakah akan sampai tak hingga? Kan enggak. Ada batas jumlah manusia. Atau bahkan kalau kalian mau lebih detail lagi membahas dunia nyatanya,
video kan punya batas tertentu. Ada momen saturasi atau mentoknya lah. Kalau dalam matematika nanti ini tuh materi yang kalian pakai. Pertama itu nanti range fungsi. Biasanya nanti kalian menggunakan konsep limit yang tak hingga. Nanti dari limit tak hingga, kalian akan mengenal istilah yang namanya asimtot. Ini kalau pakai bahasa matematiknya. Harusnya itu untuk realitasnya itu akan ada ini asimtotnya. Sementara fungsi linier itu nggak punya asimtot datar. Dia makin lama ya makin naik gitu. Ini kan nggak sesuai dengan kenyataannya. Sehingga model ini nggak tepat untuk waktu yang besar adalah benar. Karena ada perbedaan antara realitas dengan matematiknya. By matematik kalau pakai model ini, makin lama tuh video makin banyak nonton bahkan sampai tak hingga. Masalahnya jumlah manusia terbatas, tidak mungkin penontonnya akan tak hingga. Harusnya ada batas tertentu. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan versi soal mat lanjut atau kalau pakai fungsi eksponen. Untuk soal yang pertama, caranya sama, gantiin aja T-nya dengan 1. 3 kali 2 pangkat 1 berarti berapa? 6 juga kan? Oh, 6.000. Berarti tetap salah. Nah, sekarang berarti untuk yang kedua. Banyak penontonnya meningkat menjadi 2 kali lipat. Ini kalau kalian paham fungsi eksponen, angka 2 ini itu kan menunjukkan kelipatannya. Berarti kalau F2 nanti, itu kan 3 kali 2 kuadrat. Ini kan nanti kalau aku pecah, 3 kali 2 kali 2 gini kan. Ini kan hari pertama. 2 kali F1. Oh, benar. Hari ketiga bagaimana, Kak? Hari ketiga, 3 kali 2 pangkat 3 atau nanti 3 kali 2 kuadrat kali 2 atau 2 kalinya F2 kan. Kalau mau kalian terusin, dia akan tetap jadi 2 kali lipatnya. Atau ini simpelnya tuh kalau kalian paham konsep fungsi eksponen atau baris geometri, ini bisa mengindikasikan sebuah rasio gitu lah. 2T berarti 2 kali lipat. Sehingga jawabannya ini benar. Untuk yang ketiga, jawabannya sama kayak tadi. Model ini ketika dia menuju nilai yang besar, ketika N-nya atau T-nya menuju tak hingga, maka nanti F-nya atau Y-nya akan menuju tak hingga juga. Sehingga jawabannya sama kayak tadi. Tidak mungkin penonton video itu mencapai tak hingga orang jumlah manusia aja terbatas gitu loh. Itu kalau pakai tadi ya, kalau pakai pendekatan yang sangat simple gitu. Kalau mau pakai pendekatan lebih detail, malah sangat gak mungkin namanya video ada batasan titik jenuhnya gitu. Sehingga sama jawabannya salah. Oke, mari kita mulai video ini dengan membahas contoh soal TKA berikut. Diketahui M adalah matriks berikut dan M pangkat min 1 melambangkan invers dari M. Berapa nilai P dan Q yang tepat agar memenuhi persamaan berikut? Seperti yang kalian tahu, di Nakamatika aku gak mendukung atau mendorong kalian untuk sekedar hafal cara cepat aja. Aku mendukung atau mendorong kalian buat paham dulu konsep dasarnya, baru belajar menggunakan cara cepatnya. Sehingga di video kali ini aku akan bahas dua cara cepat dan cara yang fundamental. Pertama-tama kita mulai dengan cara fundamental. Untuk bisa mengerjakan soal ini, kalian minimal butuh 3 materi ini. Perkalian skalar matriks, persamaan matriks, dan inverse dari matriks. Kita mulai dengan cari inverse-nya dulu nih. Kenapa? Karena ada di sini M inverse, berarti kita butuh. M inverse carinya dengan seperdeterminan dari M dikalikan dengan adjoint dari matriks M. Determinan adalah elemen-elemen diagonal utama dikalikan 2 kali 3, 6, dikurang 5 kali 1. Adjoint dari M, elemen diagonal utama, tukar tempat, elemen diagonal lain berganti tanda. Udah kaliin deh, ini kan 1 sehingga nggak berubah. 3 min 5 min 1, 2.
M inverse udah kita dapetin, kita cemplungin atau pakai di persamaannya. Berarti P dikali 3 min 5 min 1, 2 sama dengan Q 6 min 10 min 2, 4. Ini kan skalar sama matriks. Disinilah masuk perkalian skalar matriks. Skalar kalau dikalikan ke matriks, dia akan dikalikan ke setiap elemennya. Ya mirip aljabar, itulah distributif. Sehingga nanti kalian akan dapat apa? 3P min P min 5P 2P gini. Begitupun dengan yang sebelah sini apa? 6Q min 10Q min 2Q 4Q. Sekarang masuk ke persamaan matriks. Dua buah matriks dikatakan sama jika elemen-elemen yang bersesuaian, maksudnya bersesuaian itu adalah sesuai baris sama kolomnya. Baris 1 kolom 1, ya ini harus sama dengan ini gitu. Baris 2 kolom 2 berarti nanti ini sama dengan ini, dan seterusnya. Nah, kita tinggal cari perwakilannya aja, nggak harus semua. Misal, aku ambil yang ini. 3P sama dengan 6Q. Berarti hubungan antara P sama Q-nya adalah apa? P per Q sama dengan 2/1. Kalau kalian cari semua, nanti hasilnya akan sama. Sehingga cukup sekali aja nih. Kalian tinggal cari nilai-nilai P dan Q yang perbandingannya 2/1. Maka yang memenuhi adalah 21, 42 sama 63. Sehingga pernyataan yang benar adalah 1, 3, dan 5. Habis ini kita lanjut menggunakan cara cepatnya. Cara biasa udah, sekarang lanjut pakai cara yang mungkin lebih cepat. Biasanya cara-cara cepat di soal matriks itu nggak akan jauh-jauh dari sifat determinan matriks. Di sini kita akan pakai sifat yang kelima. Kalau ada sebuah matriks A dikalikan dengan skalar, determinannya itu K pangkat M dengan M itu ordo atau ukuran matriksnya dikali determinan matriks A. Berarti P M inverse, P-nya P kecil harusnya ya. Determinannya sama dengan P kuadrat dikali determinan matriks M inverse. Determinan dari matriks inverse sama dengan determinan matriks awalnya. Sehingga ini sama dengan P kuadrat seper determinan M. Untuk ruas kanannya berarti nanti Q kuadrat kali determinan ini. Sehingga kita akan dapat, misal aku lanjutin di bawah ini, P kuadrat seper determinan M, Q kuadrat determinan dari matriks 6, 4, min 10, min 2. Determinan M tadi kan 1 ya. Berarti dapat P kuadrat sama dengan Q kuadrat berapa nih? 24 dikurang 20. Nah ini kan nanti sama dengan gini kan. P kuadrat 2Q kuadrat gini ya. Di sini hati-hati ya. Solusinya 2. P sama dengan 2Q atau P sama dengan min 2Q. Pakai yang mana Kak? Balikin ke matriks awal. Kalau pakai cara yang biasa tadi, kita kan dapat nih, tandanya nggak berubah. Sehingga di sini kita akan pakai hubungan yang pertama. Jadi kalau pakai cara cepat juga harus tahu cara dasarnya ya, untuk menentukan pakai yang mana. Sama kan dapat P sama dengan 2Q tadi, maka jawabannya sama. Nih, nih, nih. Bentar ya, sebelum lanjut bahas soal lagi, aku mau ngasih tahu ke kalian. Kalau kalian suka dengan cara belajar dan mengajar di Nakamatika, kalian bisa ikutan kelas intensif persiapan UTBK 2026 bareng Nakamatika. Ada promo untuk 50 orang pertama. Kalian bisa ikutan kelas sampai bulan April 2026 atau Mei, tergantung nanti UTBK-nya bulan apa. Hanya dengan modal 499.000 aja. Kalau mau cicilan bisa dengan DP 249.000 aja.
Ini hanya untuk 50 orang pertama. Nanti nggak cuma belajar matematika, kita juga akan belajar subtes lain, PPU, PBM, LBE, LBI, dan mungkin beberapa materi TKA untuk bulan Agustus, September, Oktober, dan awal November ini. Apa yang kalian bisa dapatkan? Ada banyak, mulai sesi live class, terus kalian juga bisa tanya soal konsultasi apapun di luar jam meeting, dapat modul juga dan kumpulan soal, terus dapat juga grup untuk diskusi. Kalau mau daftar, aku cantumin linknya di deskripsi, isi aja Google Form-nya. Atau kalau mau tanya-tanya, bisa ke X Nakamatika, aku udah cantumin linknya juga deskripsi. Langsung aja ke X, kemudian DM, atau join aja grup Telegramnya, terus private chat ke admin grup Telegramnya. Itu aja, sampai jumpa di kelas Nakamatika. Mari kita awali dengan soal vektor ini. Ini salah satu dari 6 soal yang dirilis Kemendikbudristek sebagai contoh soal TKA mat lanjut. Diketahui UVW merupakan 3 vektor dengan U11-1, V1, V12, dan W0, W1, W2. Berapakah nilai V1 dan W1 yang mungkin sehingga W sama dengan vektor U dikurangi vektor V. Nah, kalian ketika belajar vektor pasti tahu kan kalau vektor itu bisa dinyatakan dalam bentuk matriks. Misalnya vektor U ini kan bukan matriks tapi kita bisa tulis dalam matriks. U sama dengan 1, 1, min 1 untuk setiap komponennya. Tadi ini X, Y, Z atau I, J, K gitulah. Lalu untuk V berarti 1, V1, 2. Lalu untuk W 0, W1, W2. Nah, berarti persamaan ini itu juga kita bisa gunakan konsep persamaan matriks, begitupun dengan operasinya, konsep operasi matriks. W sama dengan U minus V. Ya, tinggal kita gunakan operasi matriks. 0, W1, W2 sama dengan U1, 1, min 1 minus 1, V1, 2. Ingat ya operasi matriks kemarin, operasikan elemen yang bersesuaian untuk pengurangan dan penjumlahan. Berarti 1 min 1, 0, 1 minus V1, min 1, min 2, berarti berapa? Min 3. Ini harus sama dengan matriks W, 0, W1, W2. Ingat kemarin apa? Persamaan matriks itu artinya elemen yang bersesuaian sama. Berarti kita dapat hubungan antara W1 dengan V1 atau sederhanakan tinggal cari deh mana yang memenuhi hubungan ini. W1 tambah V1 sama dengan 1. Pernyataan pertama masuk, yang kedua juga masuk, yang ketiga enggak ya. Yang keempat masuk, yang kelima enggak. Berarti yang benar adalah 1, 2, 3. Di sini kita dapat bahwa konsep matriks seperti operasi pengurangan persamaan itu juga kepake di vektor. Jadi dengan kalian menerapkan hal-hal kayak gini, itu materi matriksnya itu akan lebih nempel, nggak akan lupa. Habis ini kita akan lanjut ke soal kedua. Oke, kita lanjut soal kedua, soal tentang transformasi geometri. Sebuah segitiga PQR dengan koordinat sebagai berikut didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3. Ditanya luas segitiganya setelah dilakukan dilatasi. Oke, buat yang udah belajar transformasi geometri udah pada tahu ya bahwa matriks itu merupakan materi prasyarat atau wajib dikuasai sebelum kalian belajar tentang transformasi geometri. Kenapa? Karena banyak konsep di transformasi geometri itu yang dijelaskan pakai matriks. Salah satunya contoh ini, cara mencari bayangan dari dilatasi. Kalau pusatnya 0,0, cara mencari bayangannya bisa dengan ini, matriks ini. X aksen Y aksen sama dengan K00K XY. Contoh aku tunjukin untuk yang P aksen ya. Berarti untuk P aksen,
K0, 3003 min 1, 3. Perkalian matriks min 3, 9. Sehingga dapat P aksennya adalah min 3,9. Mungkin kalau kalian bisa lihat polanya, ini kan sebenarnya kalau dilatasi titik 0,0 tinggal dikaliin aja sebenarnya tiap komponennya. Berarti nanti Q aksen 33 berarti 9,9. R aksen 1 kali 33 min 6. Nah, setelah punya titik ada dua cara ya. Yang pertama bisa pakai teorema ikat sepatu atau Sulis teorem atau ya udah pakai grafik aja. Kalau misal nggak tahu teorema ini pakai grafik masih gampang kok, ini pakai grafik. Coba ya kita buat grafiknya. Ini aku hapus dulu. Min 3,9. Misal ini min 3, 9 di sini misalnya. Ini P aksen 9,9. Berarti misal di sini misal 9. Karena dia sama ya, aku buat gini. Ini Q aksen. Terus 3, min 6. 3 min 6 misal di sini. Ini adalah R aksen. Nah, ini kan nanti membentuk segitiga kan. Alasnya ini, tingginya ini. Kenapa? Karena P aksen Q aksen kan 99. Y-nya sama, sejajar sama sumbu X. Sehingga luasnya tinggal setengah kali P aksen Q aksen dikali jarak antara R aksen ke garis P aksen Q aksen. Jarak dari min 6 ke 9 berapa? 15. Tahu kalian dapat jarak antara P aksen Q aksen 12 ya, setengah kali 12, 15 atau berapa nih? 6 kali 15, 90. Atau jawabannya yang C. Jadi dengan kalian belajar satu materi dan mengaitkan dengan materi sebelumnya, kalian telah memperkuat koneksi dan membuat kalian makin paham. Oke, udah aku jelasin tentang manipulasi aljabar. Yuk, mari kita coba sekarang. Kita kan pengen mengubah bentuk ini menjadi bentuk dasar. Karena ada sin, maka aku punya tujuan akan dibawa ke limit X menuju 0 sin X per X. Oh iya, tambahan juga. Ini tuh nggak harus X ya. X ini bisa diisi apapun. Yang penting harus sama ini. Ini boleh aja limit X menuju 0 misalnya 2 sin 3X per 3X. Ini nggak apa-apa. Yang penting pokoknya harus sama gitu. Berarti karena ini sin X min P, aku kan perlu X min P di bawah. Tapi ternyata di soal itu P min X. Di sini kalian perlu sifat aljabar aja sebenarnya. Bahwa P min X ini kan sama aja kayak negatif 1 dikali X min P kan. Sehingga kalian bisa menjadikan atau mengubah limitnya menjadi limit X menuju P dari sin X min P per 3 dikali min 1, aku buat min 3, X min P dikali seper cos 4X. Ingat ya tadi kita punya sifat limit kalau perkalian bisa dipecah. Aku pecah deh sekarang. Limit X menuju P dari sin X min P per X min P dikali limit X menuju P seper min 3 cos 4X. Nah, ini itu kan nilainya 1. Yang ini substitusikan aja. Cos 4X kan 1, berarti 1 per min 3 kali 1. Sehingga jawabannya
1 dikali min sepertiga, min sepertiga. Gampang kan? Oke, modal-modalnya udah kita miliki, yaitu tentang pemahaman fungsi piecewise dan konsep limit itu ada, kita bisa mengerjakan soal ini. Ada fungsi ini ya, kita akan coba cari jawaban dari ini. Benarkah limit X menuju 1, Fx itu sama dengan 2? Nah, ini kan hanya bisa kita buktikan benar ketika apa? Ketika limit X menuju 1 dari kiri itu harus sama dengan limit X menuju 1 dari kanan, nilainya harus sama-sama 2 kan ya. Kita pakai yang mana? Pakai yang ini ya, 2 kali. Misalnya berapa? 0,99. Terus yang ini misalnya 3 dikurang 1 lebih dikit itu berarti anggap aja 1,1 gitu. Berarti berapa? 2 dikali 0,99 berarti hampir 2 ya, atau 2 kurang dikit. Ya, dia menuju 2 lah ya nilainya. Lanjut untuk yang ini, 3 dikurang 1 lebih dikit. Juga sama ya, dia tetap akan menuju ke 2 kan ya nilainya. Sehingga karena nilainya sama-sama menuju 2, maka limit X menuju 1, Fx itu sama dengan 2. Benar. Oke, sebelum kita lanjut, di soal pertama ini, mungkin sebagian dari kalian akan terjebak. Terjebak apa? Teknik mencari limit itu kan yang pertama pakai substitusi ya, yang kita ketahui. Misal, limit X menuju 1, Fx. Oh, teknik pertamanya adalah gantiin F1, Kak. F1-nya ada, Kak, 1. Loh, bukannya limitnya 1 kalau gitu, Kak. Nah, ini yang harus kalian hati-hati. Teknik ini itu berlaku kalau fungsinya kontinu. Kalau fungsinya discontinue atau tidak kontinu, maka teknik ini nggak berlaku. Apa itu kontinuitas? Habis ini kita bahas. Sekarang lanjut ke pernyataan kedua. Limit X menuju 3 dari Fx sama dengan 0. Berarti kalau menuju 3 kan pakai ini sama ini ya. Ketika X-nya 3 kurang dikit atau limit X menuju 3 dari kiri, nilainya adalah, berarti pakai yang ini ya, 3 dikurang 3 kurang dikit. Atau 3 dikurang 2,99. Berarti makin dekat nanti dia bakal menuju 0 ya. Kalau yang dari kanan 3 lebih dikit. Oh iya, untuk mengerjakan limit kiri kanan ini tuh kalian tinggal substitusi aja ya nilai yang mendekati. Kalau kalian bingung, cek lagi, baca lagi konsep limit, mencari limit dengan cara tabulasi. Ini biasanya ada di awal kalian belajar limit. Atau next deh, kalau aku sempet, akan aku buatin video konsep bahas limit gitu. Jadi kalian substitusikan nilai yang mendekati ini. Sekarang ini berarti 1 plus 3 lebih dikit dikurang 3 kuadrat. Maka berapa nilainya? 1 ditambah 3 lebih dikit dikurang 3 berarti ya 0, gitu ya. Mendekati 0 berarti ini ya 0 lebih dikit lah, atau berarti 1 lebih dikit. Karena limit kiri dan kanannya tidak sama, maka limitnya nggak ada. Berarti bukan 0 atau ini salah. Sekarang pernyataan ketiga, limit X menuju 4 dari Fx sama dengan 2. Ya, kita tinggal cek aja kan. Berarti limit X menuju 4 dari kiri, untuk Fx-nya adalah 1 ditambah 4 kurang dikit min 3. Berarti kan kalau kita masukkan 3,99 berarti berapa? 3,99 itu berarti nanti 0,99 ya. 0,99 kuadrat ya akan mendekati 1 ya. 1 kurang dikit lah gini.
Atau 1 tambah 1 kurang dikit, ya 2 kurang dikit. Limit kanannya, limit X menuju 4 dari kanan, fx 1 ditambah 4 lebih dikit, minus 3 kuadrat, 1 lebih dikit berarti ya, 4,1 misalnya, berarti kan 1,1. Kalau 4,001 ya 1,001. Itu kalau kalian kuadratin kan ya juga nggak jauh-jauh dari 1 kan, 1 lebih dikit atau ya 2 lebih dikit. Jadi karena sama-sama mendekati 2, maka nilai limitnya benar. Dan kalau kalian masukin ya F4, nilainya kan bakal 2 juga. Jadi kalau di pernyataan 3 ini titik yang kontinu atau fx kontinu di x sama dengan 4. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah benar, salah, benar.